Salam sejahtera untuk kita semua, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita kembali belajar dan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami boleh kembali diberikan Tuhan kesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong juga kami semua yang mendengarkan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat rohani yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar satu tema dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kemurahan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 107 ayat yang ke-43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang memiliki hikmat dikatakan mereka adalah orang-orang yang harusnya memperhatikan kemurahan Tuhan. Kata memperhatikan berarti kita melihat dengan seksama, kita meneliti, ya, kita gusar akan hal tersebut, ya, melihat dengan seksama, meneliti, kita gusar dengan hal tersebut, ya. Orang yang berhikmat dikatakan memperhatikan kemurahan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bicara tentang kemurahan Tuhan, saudara, di dalam terjemahan Alkitab, ya, kalau kita melihat dari bahasa aslinya chasdei, namun kalau melihat dalam terjemahan Yunani Christotes, itu merujuk ke sebuah kata, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut dengan goodness atau kebaikan, ya, kebaikan Tuhan. Jadi kemurahan sama dengan kebaikan Tuhan. Kemurahan dan kebaikan Tuhan itu dinyatakan untuk semua ciptaan Allah. Kalau kita baca dalam Mazmur 104, kita boleh melihat bagaimana kemurahan dan kebaikan Allah dinyatakan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, saudara. Dan saudara, terlebih mulia lagi ciptaan Allah yang tertinggi, yaitu manusia, saudara. Nah, saudara, hari ini saya ajak kita melihat bagaimana kemurahan Tuhan terhadap manusia ciptaan Tuhan. Saudara, yang pertama, saudara, kita tahu bahwa waktu manusia berdosa, saudara, manusia diusir, ya, terpisah dari Allah. Taman Eden ditutup, manusia dipisah daripada Allah, ya. Nanti pada zamannya Musa, saudara, ya, manusia ingin bertemu Allah lewat kemah suci, harus potong korban, darahnya dipakai untuk supaya bisa didamaikan dengan Allah. Dan saudara, kalau baca kitab Ibrani, ya, Yesus, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus dikorbankan, saudara, sebagai penebus, sebagai darah yang dipersembahkan satu kali untuk selamanya. Sehingga karena itu, saudara, kita tidak terpisah lagi dengan Allah, ya. Kita didamaikan dengan Allah. Ini kemurahan Allah yang kadang-kadang kita manusia lupakan, saudara, ya. Lalu saudara, kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, ya. Semua manusia telah berdosa, ya. Dan kita menerima maut. Adam mati, ya. Semua manusia yang terlama umurnya, Metusala juga mati, saudara. Bahkan sekarang hanya, kata Musa, hanya 70-80 tahun, ya. Kalau kita sampai 70-80 tahun, kita pasti mati, saudara. Tetapi saudara, dengarkan baik-baik, ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga siapa yang percaya kepadanya, ya, beroleh keselamatan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, mereka pindah daripada alam maut kepada hidup yang kekal. Tadi orang berdosa harus mati, tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, ya, kita pindah daripada alam maut itu kepada hidup yang kekal. Kadang-kadang manusia juga lupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang ini, saudara, ya. Kita sudah terpisah, tapi kita didamaikan dengan Allah lewat darah Yesus, saudara. Kita harusnya terima hukuman kekal, yaitu kematian kekal, alam maut. Tapi kita sudah dipindahkan waktu kita terima Tuhan Yesus. Kita pindah daripada alam maut kepada hidup. Orang benar, orang berhikmat, harusnya dia memperhatikan kemurahan Tuhan, saudara. Ini kemurahan Tuhan bagi hidup kita yang akan datang. Tapi bagaimana dengan kemurahan Tuhan akan hidup kita yang sekarang? Saudara, Alkitab menulis waktu manusia diciptakan Tuhan, ya menggunakan kata bara, ya, diciptakan dari yang tidak ada menjadi Allah. Ada. Kalau kita baca dalam Mazmur 139, kita melihat di situ, ya, Tuhan menenun, ya, berarti barang-barangnya dikumpulkan lalu dirajut satu persatu ditenun, saudara. Sepertinya bahasanya simple, ya, diciptakan, ditenun. Tapi saudara, kalau kita menggunakan bahasa manusia, bahasa ilmu pengetahuan, mari saya ajak kita, saya bacakan beberapa hal dari
perspektif cara pikir pandang manusia, saudara. Setiap jam 1 miliar sel dalam tubuh berganti. Nah saudara, apakah saudara bisa bayangkan itu kemurahan dan kebaikan Tuhan? Setiap jam 1 miliar sel dalam tubuh itu berganti. Waktu Tuhan rajut, Tuhan buat seperti itu, saudara. Apakah saudara dan saya bisa memikirkan hal-hal yang demikian, saudara? Ya, misalkan saudara bulu hidung, ya, waktu kita sedot itu sekitar 20 miliar partikel yang masuk saat menghirup udara, saudara. Dan bulu hidung itu ada untuk supaya memfilter udara-udara tersebut, saudara. Tuhan merajut menenunnya begitu rupa, saudara. Saya bacakan beberapa lagi, saudara. Misalkan saudara sekali senyum 53 otot wajah bekerja, saudara. Makanya orang yang senyum awet muda, saudara, ya. Darah manusia itu menjalani 60.000 sampai 96,540 km per hari. Ya, satu hari kalau kita jalankan motor, kendaraan kita 1 kilometer saja berapa habis uang kita belikan bensin. Kita tidur pun darah masih berjalan, saudara. Tuhan merajut. Ya, kadang-kadang kita lupa dengan hal yang seperti ini, saudara. Dan lain-lain sebagainya, saudara. Begitu luar biasa kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang saudara, kita bisa kadang-kadang tidak melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tetapi saudara perlu diingat bahwa kemurahan dan kebaikan Tuhan itu tetap ada. Karena itu adalah salah satu sifat daripada Allah. Saudara kalau melihat matahari, saudara, matahari ada, tapi kadang-kadang ada awan yang menutupinya, saudara. Meskipun awan menutupinya kita tidak melihat, tetapi saudara percayalah bahwa matahari tetap ada, saudara. Ya. Kadang-kadang matahari harus diganti pada waktu malam, tidak kelihatan, saudara, karena berganti malam, saudara. Tetapi pada besok hari matahari tetap ada, karena dia matahari, dia tetap ada, saudara. Demikianlah kemurahan kebaikan Tuhan. Ya. Dia tetap ada, saudara. Saudara, di dalam tokoh-tokoh Alkitab, dalam cerita Alkitab, saudara, ada banyak orang yang melihat dan kadang-kadang tidak melihat kemurahan Allah. Mungkin contohnya adalah Ayub, ya, orang yang kaya, hidupnya saleh, takut Tuhan. Tapi pada satu ketika dia tidak melihat kemurahan Tuhan, sepertinya Tuhan hilang. Waktu Tuhan membiarkan dia diuji, saudara, sepertinya Tuhan hilang, sepertinya dia tidak melihat kebaikan kemurahan Tuhan. Saudara bisa lihat apa yang dia alami, saudara. Istrinya tinggalkan dia, hartanya habis, anaknya meninggal semua, saudara. Ya, sakit lagi, saudara, teman-temannya semua. Sepertinya kemurahan Tuhan hilang, saudara. Ya. Tapi kembali lagi, saudara, waktu Tuhan pulihkan, ya, berlipat-lipat ganda. Tapi saudara, yang ingin saya sampaikan bahwa satu ketika, saudara, di dalam tokoh Alkitab ada cerita orang kaya dan Lazarus, saudara. Orang kaya, ya, dan Lazarus sama-sama meninggal. Tetapi saudara perhatikan kisah Lazarus, ya. Sampai matinya dia masih tetap menjadi pengemis, saudara. Saudara, kadang-kadang saudara dalam hidup kita, kadang-kadang kita akan mengalami masa di mana kita tidak melihat kemurahan kebaikan Tuhan. Dan kadang-kadang mungkin kemurahan Tuhan tidak berlaku atas kita, atas keluarga kita. Kenapa? Oh, tidak disembuhkan Tuhan sakit keluarga saya. Oh Tuhan, kenapa ekonomi tidak dipulihkan dan lain sebagainya. Mungkin sampai mati kita tidak melihat kemurahan Tuhan. Tapi dengar baik-baik, kemurahan Tuhan yang paling besar sudah Tuhan curahkan pertama kali waktu dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu dirinya sendiri, saudara, untuk selamatkan manusia yang harusnya kita dihukum dengan kematian, masuk alam maut, ya, terpisah dari Allah. Kita tersambung, terkoneksi, dan waktu kita mati, waktu kita percaya Tuhan, kita menerima hidup yang kekal, saudara. Ini adalah kemurahan Tuhan yang sangat besar, saudara. Karena itu kalau hari ini kita menjalani hidup, saudara, kita menjalani hidup, saudara, kalau kita melihat kadang-kadang ada kemurahan Tuhan dan kadang-kadang tidak ada kemurahan Tuhan, saudara ingat baik-baik, kemurahan Tuhan sudah dicurahkan pertama kali waktu Yesus mati untuk saya dan saudara, saudara. Lalu saudara, kalau hari ini saudara masih melihat kemurahan Tuhan begitu besar, Anda masih bisa menikmati hidup, menikmati makan, keluarga yang baik, ya, pekerjaan, karir, ada mobil, ada rumah dan lain sebagainya, saudara dengarkan baik-baik, ya. Itu pun semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mazmur 127 katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangun. Kalau Tuhan tidak berjaga-jaga, sia-sialah penjagaan kita. Sia-sia kita bangun dari pagi-pagi hari kalau bukan Tuhan yang memberkati, saudara, ya.
Dan dengarkan baik-baik saudara, untuk apa Tuhan terus nyatakan kemurahan-kemurahan Tuhan? Natal saudara, pohon Natal ini saudara, kita lihat setiap 25 Desember itu bicara tentang kemurahan Tuhan. Untuk apa itu dinyatakan? Untuk apa kita terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan? Saudara, mari kita baca satu ayat. Untuk apa kebaikan-kebaikan Tuhan itu terus dinyatakan dalam kehidupan manusia saudara? Saudara, untuk apa? Mari kita lihat Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, saudara? Sehingga hari ini saudara, kalau saudara ya masih beruntung, masih melihat kemurahan-kemurahan Tuhan yang lain, seperti berkat yang tercurah, keluarga yang harmonis, ya rumah tangga yang baik, anak yang baik, ya pekerjaan yang baik, karir yang baik, masih bisa makan saudara dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik, Tuhan ingin menuntun engkau kepada pertobatan. Ya, tidak peduli apakah saudara adalah orang yang baru bertobat, saudara, Anda perlu belajar untuk mulai. Galatia pasal 5 saudara, ya, keinginan daging, ya, pesta pora, kemabukan, ya, perselisihan, pertengkaran, saudara mulai berubah saudara setiap hari. Dan saudara yang sudah mungkin levelnya baik dalam kerohanian, Anda sudah lewat masalah ini, saudara mungkin kadang-kadang iman kita tidak teguh saudara, ombang-ambing, kadang-kadang tidak percaya, ya, kadang-kadang kita tidak percaya dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Kita terus berubah, pembaruan diri kita, bertobat terus setiap hari bertobat dan bertobat menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Inilah tujuan kenapa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus dinyatakan, dan Anda dan saya masih bisa merasakan sampai hari ini. Puji Tuhan saudara, Natal bicara tentang kemurahan kebaikan Tuhan. Mari saudara, kesempatan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kita rasakan untuk menuntun kita supaya kita bisa terus bertobat dari sehari ke sehari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan, memperhatikannya Tuhan, sehingga kami boleh belajar Tuhan, kemurahan Tuhan yang diberikan Tuhan, untuk membawa kami, menuntun kami kepada pertobatan. Dari sehari ke sehari, kami terus bertobat, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita semuanya juga dapat diberkati melalui pelayanan ini. Dan kami berharap juga saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari mendukung pelayanan ini dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa juga bisa di-share juga ke teman-teman yang lain agar pelayanan ini juga dapat memberkati orang banyak. Dan jangan lupa juga bagi saudara-saudara yang terkasih, jika ada hal yang ingin dibantu dalam doa, silakan bisa DM dan atau bisa juga menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.